Ini hadirin, sebenarnya kita benarkah sudah mentaati Rasulullah ataukah justru sebaliknya meninggalkan perintah-perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang keempat, setelah kita harus membenarkan baginda Nabi, harus mentaati perintahnya, harus menjauhi larangannya, yang keempat adalah kita harus mengikuti syariat beliau. Ketika dikatakan syariat, maka sebenarnya syariat yang boleh diikuti hanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi syariat yang lain. Ketika dia dibahasakan syariah, maka yang dimaksud adalah syariah Islam. Yang dimaksud adalah syariat dari Rasulullah. Ketika ada syariat yang lain, maka tentu saja syariat itu bukan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah memang keimanan kita kepada Rasul ingin dalam derajat yang semakin baik, kita harus melakukan ini. Kita berusaha semaksimal mungkin wudhu kita seperti wudhunya Rasulullah. Sholat kita seperti sholatnya Rasulullah. Puasa kita seperti puasanya Rasulullah. Zikir kita seperti zikirnya Rasulullah. Membaca Al-Qur'annya kita seperti membaca Al-Qur'annya Rasulullah. Kalaulah kita memang mencintai Rasul, kita percaya Rasul adalah utusan Allah, pasti yang kita inginkan, saya ingin seperti dia. Kalau di dalam hati kita tidak ada keinginan meniru Rasul, maka sebenarnya keimanan kita kepada Rasul sangatlah diragukan. Kita mengagumi seorang bintang film, selalu berusaha menirunya. Mengagumi pemain sepak bola, pakaiannya dipakai karena kita mengaguminya. Kalau kita memang mengagumi baginda Nabi, mari kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Kita ikuti syariat beliau. Karena sekian banyak syariat yang masih belum mampu kita lakukan. Jangan berpikir bahwa kita telah berbuat yang banyak sekali, padahal dibandingkan dengan ibadah baginda Nabi sangat jauh sekali. Rasulullah tidak mengejar dunia, padahal dunia ada di hadapannya. Kalaulah dia menginginkan gunung Uhud menjadi emas, Allah berkenan menjadikannya sebagai emas, tapi Rasulullah tidak menginginkannya. Apapun ada di hadapan beliau. Ini hadirin sekalian, ketika kita memang mencintai Rasulullah, kita bersahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mari kita lakukan 4 hal. Kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, kita mentaati perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Apapun yang datang dari beliau selagi hadis itu sahih, maka kita harus membenarkannya. Sebagaimana dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah diceritakan Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina, sampai ke langit pertama, sampai ke langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, di arasnya Allah Subhanahu wa taala, yang ukurannya tidak mungkin ditempuh dalam waktu sehari semalam, yang bahkan hitungan manusia harus beribu-ribu tahun, Rasulullah cukup melakukannya dalam 1 malam. Ini hadis yang sahih. Ketika Rasulullah berkata begitu, orang-orang kafir Quraisy berkata, "Hai Abu Bakar, lihat nih, nabimu yang kamu katakan nabi berkata dia telah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina, sudah pergi ke langit, sudah menghadap Allah di Sidratul Muntaha di atas arsy. Apa enggak dia sudah gila?" Kata Abu Bakar, karena Abu Bakar orang yang beriman kepada Rasulullah dengan sangat teguh, makanya Abu Bakar diberi julukan Abu Bakar Siddiq, karena dia selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kata Abu Bakar, kalaupun Nabi Muhammad mengatakan sesuatu yang lebih aneh dari itu, maka aku percaya. Inilah Abu Bakar As-Siddiq.
Apapun yang dikatakan Rasul, walaupun menurut akal kita ini tidak mungkin, menurut akal ini berat, tapi selalu kita benarkan. Karena itu sebuah konsekuensi kalau memang kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad utusan Allah.